معنا مشاهد الكرام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضوانه وثوابه ومرضاته. الحديث السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masuk Islam tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih di penghujung tahun menjelang wafat Nabi Muhammad. Dan beliau termasuk di antara sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau sempat berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini disifati orang yang kuat agama, orang yang kuat bangun dalam ketaatan dan kuat membaca Al-Qur'anul Karim. Kana yakhtimul Qur'ana fi rak'ah. Beliau ini sering sekali menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat salat. Terkadang beliau mengulang-ulangi satu ayat dari malam sampai menjelang subuh. Washtara hullatan. Beliau juga membeli satu pakaian dengan harga 1000 dirham, yang mana saat itu pakaian harga segitu sangat mahal dan dikhususkan untuk bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dikatakan kana yakhruju fiha ila shalah. Kadang juga keluar ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat 5 waktu pakai itu. Ada yang mengatakan demikian, tapi ini baju khusus untuk beribadah di malam hari. Sahabat Tamim bin Aus ini adalah sahabat yang menarik hati Nabi Muhammad SAW. Suatu saat beliau ini datang ke Madinah, masuk ke masjid Nabi, bawa sumbu, bawa minyak, kemudian diikatkan di tiang-tiang masjid Nabi Muhammad, dinyalakan. Kalau sekarang lampu yang bersumbu zaman dulu tuh, pakai minyak bersumbu, apa namanya? Obor. Jadi ditaruh di masjid Nabi, dinyalakan sama sidin. Ini kada diperintahkan sama Nabi. Ini benar-benar inisiatif beliau sendiri. Ini bid'ah ini sebetulnya. Nabi Muhammad kadang memerintahkan, tapi Nabi Muhammad senang dengan hal itu. Dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, masjid jadi terang benderang, masjid jadi terhiasi. Kata Nabi, nawarta masjidana, wahai Tamim, Anda telah menyinari masjid kami. Nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Semoga Anda disinari oleh Allah di dunia dan akhirat. Amma wallahi, demi Allah,
kalau ulun masih punya anak perempuan, la ankahtukaha, saya nikahi kepada anda. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini syahadah dari Nabi Muhammad. Orang itu kada mungkin mau ngambil mantu orang. Kalau orang yang faham, kada mungkin ngambil mantu orang kecuali yang dia sudah tahu orangnya kayak apa. Maksudnya tahu kualitas keimanannya kepada Allah SWT, tahu kualitas takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ngambil mantu pasti yang baik. Kada cuma kaya raya aja. Yang penting datang mau mobil kita terima, kada. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah mengatakan ini orang kalau ulun punya anak perempuan saya nikahkan, dan Nabi Muhammad itu kada bohong, kada pernah bohong Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ada syahadah demikian, ada kesaksian demikian dari Nabi, maka seseorang sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, ana uzawwijuhu ibnati. Bagaimana kalau saya yang menikahkan orang tersebut dengan anak perempuan saya? Fazawwajahu iya. Kemudian dinikahkan. Juga ada kisah yang menarik tentang sahabat Tamim bin Aus. Dan beliau ini satu-satunya sahabat yang menemukan kejadian ini. Suatu saat, singkat cerita, suatu saat Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, liyalzama kulla insanin musalla. Semuanya tetap di musallahnya, tetap di tempat duduknya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, tahukah anda kenapa saya kumpulkan anda? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, demi Allah, saya tidak mengumpulkan kalian untuk satu ancaman atau peringatan. Tapi saya kumpulkan anda karena ini loh, ada orang yang baru saja masuk Islam, Tamim Ad-Dari. Ini dulunya orang Nasrani. Kemudian datang masuk Islam. Dan dia menceritakan kepada saya sebuah kejadian yang sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah kepada saya dan saya kabarkan kepada anda. Nabi Muhammad itu memberi kabar kepada para sahabat bahwa nanti akan ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu akan keluar di akhir zaman. Sekarang masih dibelenggu oleh Allah dan seterusnya. Kan ada kabar semacam itu, wahyu dari Allah. Ketika Tamim datang masuk Islam, Tamim ini menceritakan kejadian kepada Rasulullah SAW. Dan itu menjadi penyebab beliau masuk Islam. Nabi Muhammad senang mendengar kejadian tadi, kumpulkan sahabat-sahabat yang lain. Kata Nabi, saya mengumpulkan kalian karena ada masalah apa-apa. Cuma dengarkan nih, Tamim punya kisah menarik. Dia mengalami kejadian. Disuruh bercerita Tamim di depan para sahabat yang lain. Kata Tamim, saya berada di satu kapal dengan 30 orang awak kapal. Kemudian di negeri yang sangat jauh, saya terombang-ambing oleh ombak sampai kita semua tersesat dan akhirnya terdampar di suatu pulau. Ketika ingin sudah dekat tenggelam matahari, ada satu hewan yang keluar dan mendekat ke pantai. Kita di pantai saat itu, mendekat ke pantai. Ini hewan ini banyak sekali bulunya. Sampai-sampai karena banyaknya bulu, kita tidak mengetahui mana kepala, mana bagian duburnya, mana depan, mana bagian belakangnya. Karena kaget kita tanya, wailak, ma anta, siapa kamu ini? Qalat anal jassasa, saya ini adalah jassasa. Apa jassasa itu? Saya ini pengintai, pencari kabar. Wala tajassasu, jassasa yujassisu. Saya ini pengintai. Kata jassasa tadi, wahai kaum, wahai orang, ayo berangkatlah kalian ke dalam satu tempat yang ada dalam pulau ini. Karena di dalamnya ada seseorang yang sangat merindukan dan sangat menginginkan kabar dari Anda semua. Akhirnya orang-orang ini masuk
dipandu sama jasa tadi. Ya, kalau sekarang mungkin ada tempat semacam goa gitu, masuk ke dalamnya. Ketika masuk goa, orang-orang ini termasuk sahabat kami melihat seseorang yang sangat besar. Hatta khifna an takuna syaitana. Kami saat itu takut bahwa ini adalah syaitan. Kita lihat orang ini a'dhamu insanan, besarnya orang, dan dikerangkeng, dibelenggu dengan besi-besi dari mulai kepala, tangan, kakinya. Akhirnya kami bertanya, siapa Anda? Orang ini menjawab, qad quddirtum ala khabari. Nanti kamu akan tahu siapa saya. Sekarang fa akhbiruni ma antum. Siapa kalian ini, siapa? Datang dari mana? Dijawab, kita ini datang dari Arab. Ya, kita naik kapal sampai terdampar dan sampai ketemu jasa diceritakan tadi semuanya. Kemudian kata orang yang dibelenggu tadi, dia bertanya, kasih kabar kepada saya tentang pepohonan baisan yang ada di Syam. Apakah masih berbuah? Ditanya, dijawab, na'am, ya, itu masih berbuah. Kata orang yang bertanya tadi, yang dibelenggu, qal ama innaha yushak ay yakrub alla tathmur. Tapi nanti lama-lama itu kebun kada lagi berbuah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kabar tentang Bahirah Tabariyah, sungai Tabariyah, masih ada airnya apa kada? Dijawab, iya kasiratul ma, masih banyak airnya. Kemudian dijawab lagi, nanti lawas-lawas airnya akan hilang, akan kering. Dan akhirnya ada beberapa pertanyaan dan dijawab semua. Kesimpulannya, ini pertanyaan-pertanyaan dan jawaban ini intinya kayak tadi contoh nakhal, perkebunan yang masih berbuah. Nanti kalau sudah ada waktunya, dia nggak berbuah lagi, berarti sudah sangat dekat sama yang namanya hari kiamat. Sungai yang tadinya banyak airnya, nanti lama-lama akan hilang. Kalau sudah hilang, berarti sudah sangat dekat dengan hari. Dan banyak sekali. Dan para ulama mengumpulkan tanda-tanda hari kiamat yang nampak mata dari hadis-hadis semacam ini. Yang dibelenggu tadi adalah Dajjal. Akhirnya Dajjal ini bertanya kepada para sahabat pertanyaan terakhir. Bagaimana kabar tentang Nabi terakhir? Apakah telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab, ya, dia telah diutus. Kan dari Arab ini orang, pasti tahu. Dia telah diutus dan sekarang sudah berhijrah ke Yathrib. Ditanya lagi sama Dajjal, aqatalathul Arab, apakah orang Arab memerangi dia? Dijawab, iya, mereka berperang dengan orang-orang Arab. Lalu bagaimana yang dilakukan? Diberi kabar bahwasanya banyak orang-orang Arab yang menaatinya dan banyak juga orang-orang Arab yang menentang dan memeranginya. Kata Dajjal, ini perhatikan ini. Kata Dajjal, ama inna dzalika khairul lahum iyuti'u. Sebetulnya baik buat mereka orang-orang Arab itu kalau mereka mentaati Nabi Muhammad SAW. Ini kata siapa? Kata Dajjal. Baik untuk mereka, kalau dia mau sukses dunia akhirat harusnya taat. Ini Dajjal aja tahu. Cuma memang dia dikadratkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni mukhbirukum anni. Sekarang saya beritahu siapa saya. Inni anal masih. Saya ini adalah Al-Masih. Siapa Al-Masih? Yang diberi julukan Al-Masih ini ada dua ya. Ada Al-Masih Isa, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa diberi julukan Al-Masih juga banyak ulama berpendapat tentang hal itu. Tapi beberapa mengatakan, dikatakan karena Nabi Allah Isa menyembuhkan daripada penyakit dengan masah tadi, dengan mengusap, masah yamsahu, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan Al-Masih. Atau ada yang mengatakan Al-Masih yang
Masihul Dhulam, yang menghilangkan daripada kegelapan. Adapun Dajjal dinamakan Al-Masih karena li'annahu yamsahul ard, ya, karena dia itu bisa mengusap bumi dengan sekejap. Maksudnya dia bisa berpindah-pindah di buminya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sekejap. Dikatakan hanya dengan 40 malam saja. 40 malam saja itu Dajjal sudah menduduki setiap jengkal tanah di bumi. 40 malam. Kalau sekarang kita belum bisa tergambar kayak apa caranya itu. Apakah dia itu benar-benar besar, orangnya raksasa? Tapi kalau raksasa, seraksasa apa kalau hendak berjalan kaki muter bumi? Kadang mungkin juga. Sedangkan Tamim bin Aus masih bisa berbicara, berarti kadang yang terlalu besar-besar. Ada mengatakan Dajjal itu kada besar. Para ulama berpendapat tentang Dajjal, ya, tentang ciri-ciri Dajjal. Wallahu a'lam, yang kita harus percaya adalah Dajjal itu akan ada. Ada yang mengatakan Dajjal dari jenis manusia. Ada ulama yang mengatakan Dajjal juga dari jenis jin. Tapi yang jelas dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, Dajjal itu adalah pembawa fitnah terbesar di akhir zaman. Wa innahu a'raj. Dia punya mata satu, buta, dan keluar matanya sedikit seperti buah anggur, dan di keningnya ada tulisan kaf, fa, dan ro, yang bermaksud adalah kafir atau kufur. Kata Dajjal, dalam 40 malam saya akan mengelilingi dunia ini, dan setiap tempat bisa dimasuki Dajjal kecuali adalah Thaibah. Yaitu Madinatul Munawwarah, julukannya adalah Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal Ayyana. Rasulullah ketika telah menjelaskan tentang hal ini di depan Tamim bin Aus Ad-Dari, kata Nabi Muhammad SAW, beliau memegang daripada tongkatnya dan mengetuknya, diketuk di tanah masjid itu sambil berbangga dan bersyukur kepada Allah. Hadhihi Thaibah, inilah Madinahku, inilah Thaibahku, inilah tempat yang Dajjal tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Jadi Nabi Muhammad SAW ini gambaran. Nabi Muhammad itu senang sekali kalau ada orang yang datang menggambarkan tentang sesuatu atau memberi keyakinan baru kepada para sahabat Nabi. Padahal para sahabat seandainya Tamim bin Aus kada ketemu Dajjal, mereka sudah percaya sama Nabi Muhammad tentang Dajjal. Cuma Tamim bin Aus masuk Islam karena kejadian ini. Dikumpulkan. Ini dengarkan, ini orang langsung ketemu kepada Dajjal. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah Dajjal. Baik, kita langsung masuk ke dalam hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-din, agama itu adalah an-nasihah, nasihat. Qulna, kami bertanya, yakni para sahabat, liman, untuk siapa ya Rasulullah nasihat tersebut? Qala lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitab-kitab Allah. Wali rasulihi, dan untuk rasul-rasul Allah. Wali a'immatil muslimin, dan para a'immah, pemimpin-pemimpin muslimin. Wa ammatihim, dan umumnya muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa nasihat itu? Nasihat maknanya adalah hiyazatul hadzi lil mansuh, yaitu menguasakan, menjaga bagian untuk orang, untuk sesuatu yang dinasihati. Maksudnya meletakkan bagiannya yang kita nasihati, memberi bagian terbaik
untuk yang ternasehati. Nah, ini nasihat yang dimaksud dalam bahasa Arab ini bukan hanya nasihat lisan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya nasihat apa? Orang nasihati orang ngaranya nasihat. Tapi nasihat dalam bahasa Arab bukan hanya itu, lebih luas. Maksudnya apa? Ulun menasihati pian. Dalam bahasa Arab maksudnya ulun memberikan, menghormati pian, berbuat baik kepada pian sesuai dengan porsi pian. Nah, itu yang dimaksud dengan nasihat dalam bahasa Arab. Ketika Rasulullah mengatakan agama itu adalah nasihat, meletakkan sesuatu pada porsinya. Sahabat bertanya, "Qulna, nasihat kepada siapa ya Rasulullah?" Qala lillah, kepada Allah SWT. Maksudnya apa nasihat kepada Allah? Apakah kita menasihati Allah? Bukan. Maksudnya apa? Kita meletakkan Allah sesuai pada porsinya Allah. Apa porsinya Allah? Allah ini porsinya Tuhan semesta alam, pencipta kita. Maksudnya nasihat kepada Allah jadi seperti apa? Bimaknal iman. Kita beriman sama Allah. Kita yakin sama Allah. Kada mensekutukan Allah. Ikhlas kepada Allah. Dan selalu taat kepada Allah. Menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah. Dan selalu dalam keadaan yang diridai oleh Allah SWT. Ini berarti menasihati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hawari, sahabat-sahabat Nabi Allah Isa pernah bertanya kepada Nabi Allah Isa tentang ini. Siapa orang yang menasihati untuk Allah? Kata Nabi Allah Isa, alladzi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalq. Orang yang mendahulukan haknya Allah atas haknya makhluk. Lebih dijelaskan lagi, kurang lebihnya, wa in urida alaihi amran, kalau ada dua hal, ada dua pilihan, ahaduhuma lillah, yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk dunia, pasti orang yang menasihati untuk Allah itu memilih haknya Allah terlebih dahulu. Nah, ini maksud daripada menasihati untuk Allah. Kita ini seberataan, contoh, kita ini seberataan punya hak zahir, tapi hak kita sebagai makhluk hidup belum tentu pas sama haknya Allah. Contoh, kita berpuasa di siang hari. Ketika puasa, kita ini kadang merasa lapar. Kalau lapar, hak perut apa? Makan. Nah, itu hak kita, hak perut, makan. Tapi hak Allah, Allah melarang makan ketika berpuasa. Kayak apa? Yang menasihati untuk Allah, orang yang lebih mendahulukan haknya Allah. Kalau ada dua pilihan, yang bujur nih haknya Allah apa hak kita? Hak Allah dulu. Kalau hak kita kada bertentangan dengan hak Allah, maka lakukan hak kita. Tapi kalau hak kita bertentangan dengan haknya Allah, maka tinggalkan hak kita, keinginan kita, lebih mementingkan keinginan Allah SWT. Jam 4 subuh-subuh, biasanya orang itu keinginannya badan kita dan keinginannya mata kita apa? Guring. Bangun berat benar rasa. Tapi keinginan Allah apa? Bangun untuk menjalankan sholat subuh. Tentukan. Pilihan Allah apa pilihan kita? Keinginan Allah apa keinginan kita? Lebih mementingkan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sebagaimana diceritakan, ada 3 saudara yang muslim, ya, suatu saat mereka berperang, kemudian mereka tertawan oleh pasukan-pasukan Romawi. Pasukan Romawi ini kejam saat itu, sehingga semuanya dibunuh, kecuali 3 ini. Dengan harapan si raja ini ingin membuktikan. Jadi terkenal saat itu, bahwa orang Islam itu kalau sudah Islam, kuat benar Islamnya. Kada ada yang mau murtad. Kecuali benar-benar orang yang Islamnya cuma karena dunia saja. Masih ada kemungkinan murtad. Cuma yang Islam benar-benar nggak ada yang mau murtad. Dan ini kabar sampai ke Romawi. Islam itu kuat-kuat imannya. Nah, si raja ini mengatakan, yang 3 ini jangan dibunuh. Saya akan buat dan saya akan buktikan
ke seluruh rakyat Romawi bahwa orang Islam pun bisa keluar masih dari Islam. Akhirnya mereka bermusyawarah. Kayak apa? Panggil 3 orang ini. Di penjara kan? Panggil. Kata raja, Anda saya beri tawaran, keluar dari Islam, saya akan lepaskan Anda dan saya akan beri Anda harta yang banyak. Mereka saling menasihati untuk Allah. Bertiga nih, saling menasihati, saling menguatkan untuk Allah. Kalau keinginan dirinya pasti mau, tapi keinginan Allah kada mau. Akhirnya dipanggil lagi, disuruh berpikir kada mau juga. Kembali ke penjara, dipanggil lagi. Saya lepaskan Anda dan Anda beri jabatan yang tinggi dalam kerajaan dengan syarat keluar dari Islam. Saling menasihati karena Allah lagi. Kada jadi, kada mau. Akhirnya si raja mulai kesal, bunuh aja sudah gen 3 orang ini. Ngalih benar. Ada 1 orang penasehat. Kata penasehat tadi, wahai raja, ulun tahu orang Arab. Orang Arab ini kada pernah tahan sama yang namanya perempuan. Jadi orang tadi. Dan ulun punya anak gadis. Anak gadis ulun ini paling bungasnya gadis di Romawi sudah. Akhirnya dikumpulkan ini 3 orang. Yang 1 dibunuh. Yang 1 dibunuh, dibikin semacam gidir. Tempat panci yang besar itu diisi minyak. Kakaknya dulu. Pian, sekarang keluar dari Islam atau masuk sini? Tetap la ilaha illallah, masuk. Dibiarkan di situ. Jadi itu tetap menyala. Yang lain di penjara di depannya. Dikasih waktu besok, kalau belum ada yang keluar dari Islam, satunya menyusul. Besoknya begitu juga. Adiknya dikirim lagi, masukin ke dalam. Kira-kira kayak apa? Kayak ayam goreng dimasukin ke dalam minyak. Bayangan kita itu menyeramkan kalau bayangan kita, tapi tidak untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tinggal adiknya yang paling kecil. Kata adiknya, ulun tetap kada mau. Baru si orang yang punya anak gadis tadi mengatakan, ini tolong jangan dibunuh dulu. Walaupun 1 orang kita harus buktikan bahwasanya orang Islam masih bisa keluar daripada Islam. Akhirnya dikasih izin sama raja. Coba. Dikeluarkan dari penjara, dimasukkan ke 1 rumah kosong, dan dia tinggal berduaan sama gadis paling cantik di Romawi. Dijaga tapi di luar rumah. Gak boleh keluar, tapi dalam rumah bebas. Dikasih makanan, dikasih minuman. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berhari-hari. Ini orang, si adik ini, kalau siang berpuasa, kalau malam sholat dan baca Al-Quran. Ini binian, apalagi disentuh. Dilirik aja kada. Kalau kita kayak apa kira-kira? Tinggal di dalam rumah sama perempuan yang paling cantik, bebas mau ngapain aja. Akan difitnah sama perempuan ini nantinya. Ini benar-benar menjaga ya. Dia benar-benar menasihati Allah. Maksudnya apa? Keinginan zahirnya semuanya diletakkan benar-benar untuk keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekian cukup di waktu yang cukup lama, si anak gadis ini kembali ke abahnya. Ngomong, "Hai abah, ulunnya dilirik aja kada." Maka bagaimana? Mungkin ini anak masih trauma sama kakaknya yang baru saja kita bunuh. Coba bang, ditaruh di tempat yang lebih jauh, keluarkan dari kota. Biar tetap diperhatikan, tetap dijaga, cuma jangan dekat-dekat sini. Siapa tahu mereka trauma. Dikeluarkan, dicarikan tempat yang lain, kemudian kembali sama. Siang hari berpuasa, malam hari beribadah, dan seterusnya seperti itu. Sampai bukan lakiannya yang kada tahan, biniannya yang kada tahan. Ya hadza, kayak apa nih? Qad ra'aituka apa?
Araka tuqaddisu rabban aziman. Saya melihat Anda ini benar-benar menyembah, mensucikan Tuhan yang sangat agung. Ini kalau Tuhan Anda kada agung, ulun nggak ada pernah melihat ada orang beribadah dengan cara seperti ini. Maka perempuannya yang akhirnya tertarik untuk masuk Islam, dan akhirnya perempuannya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata si laki-lakinya, benar masuk Islam? Bagaimana kalau kita kabur dari sini? Saya ikut Anda, kata. Saya sudah yakin sekarang. Terserah mau kemana aja ikut. Akhirnya cari waktu yang pas, mereka berdua kabur dari tempat tersebut, kembali ke arah Arab. Kalau malam berjalan, kalau siang hendak terbit matahari, masuk goa atau masuk tempat yang jadi jalannya malam hari, takut dikejar sama pasukan Romawi. Suatu saat ketika sedang berjalan di malam hari, tiba-tiba mereka berdua ini, perempuan dan laki-laki yang masih muda ini, mendengarkan ada suara kuda yang berbondong-bondong, keras suaranya, mendekati kepada mereka. Mereka mengira bahwa itu adalah pasukan Romawi. Mereka ketakutan dan kuda-kuda tadi langsung diputeri daripada si anak muda dua ini. Ternyata yang ada di atas kuda itu adalah dua saudaranya yang telah meninggal dunia, dikawal sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua saudaranya tadi dilihat kok masih hidup. Adiknya bertakut, "Pian kan sudah mati." "Enggak, kita sudah mati. Ulun di sini cuma ingin ngasih kabar ke Pian. Pian telah memilih jalur yang pas. Ulun juga mau ngasih kabar, diperintahkan sama Allah bahwasanya waktu kita dimasukkan ke dalam minyak yang panas itu, kita cuma ngerasa sakit sedikit benar. Jadi begitu dekat sakit loh. Begitu dekat panas sakit. Begitu kita masuk plung ke dalam, hilang sakitnya karena kita langsung lihat surga. Sakitnya cuma sedikit, seakan-akan kita tenggelam ke taman-taman kebun-kebun surga. Kita sama sekali kada merasakan rasa siksa atau kada enak, semuanya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan iman, saling menguatkan dan saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kakaknya tadi yang sudah meninggal, saya mengabarkan itu juga saya ingin menyaksikan pernikahan Anda berdua. Dinikahkan di situ oleh diberitahu bahwa Allah telah menikahkan dia dengan perempuan tersebut, maka nikahilah di dunia. Dan dinikahi oleh anak tersebut, si perempuan dari di Madinah, dan hidup dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan nasihah lillah. Tapi ini kisah. Kita nasihat kepada Allah kayak apa? Intinya lebih mendahulukan hak Allah daripada hak diri kita. Keinginan Allah lebih kita utamakan daripada keinginan kita. Nah, itu yang namanya nasihat kepada Allah. Yang kedua, nasihat li kitabih. Nasihat untuk kitab-kitab Allah. Maksudnya apa? Dengan percaya kepada kitab Allah, membaca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan seterusnya. Oh, berarti kita telah nasihat untuk kitab Allah. Atau nasihat untuk Rasulihi, nasihat untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Yaitu dengan makna kita beriman kepada beliau, percaya kepada beliau, yakin dengan apapun yang telah datang dari beliau, dan selalu taat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, berakhlak dengan akhlak beliau, adab dengan adab beliau, dan mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat beliau, dan mencintai seluruh manusia yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini sudah termasuk menasihati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Nabi. Atau nasihat berikutnya, wali a'immatil muslimin, yaitu nasihat untuk pemimpin-pemimpin muslimin.
Apa makna nasihat untuk pemimpin? Maknanya kita itu taat lawan pemimpin. Taat lawan pemimpin. Membantu pemimpin-pemimpin kita. Dan mengkritik pemimpin-pemimpin kita kalau mereka salah. Membenarkan pemimpin-pemimpin kita kalau mereka tersesat. Ini termasuk daripada memberikan hak pemimpin. Kemudian apa? Ada zakah ilaihim. Kalau di negeri Islam, zakat itu bisa dikumpulkan ke Baitul Malnya misal. Kemudian kita mentaati perintah-perintah pemimpin kita. Nah, ini termasuk daripada adab hak kepada pemimpin-pemimpin. Syaratnya atau kaidahnya cuma satu, fi ghairi maksiatillah, dengan syarat tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau kita punya pemimpin di satu tempat, kita harus taat kok. Pemimpin itu begini, kadang harus pemimpin itu pejabat atau sesuatu orang yang menjabat di daerah, bukan. Kita pemimpin di rumah kita masing-masing yang menjadi bapak. Istri dan anak itu wajib mentaati suami. Dalam hal apa? Segala hal. Dengan syarat satu. Yang penting perintah suami kada melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah suami melanggar perintah Allah, maka istri dan anak bukan hanya boleh untuk melanggar, tapi diperintahkan untuk melanggar. Dipahami ya? Pian, wajib apa kada berbakti sama orang tua? Wajib. Kalau orang tua nyuruh pian kebaikan, wajib pian taati. Atau orang tua pian nyuruh pian kada kebaikan, cuma pian tolong duduk situ, duduk sana pojok. Kebaikan apa kada? Bukan kebaikan, cuma duduk di mana aja. Tapi bukan kejelekan. Maka kita juga berbakti sama orang tua. Supaya orang tua kita senang, dia suruh duduk di manakah? Ini contoh aja lah. Atau kita disuruh tulak kemana, Pian? Pian tulak ke sana, Gen. Karena balik lagi. Padahal kada ada manfaatnya, kita taat sama orang tua kita. Walaupun bukan kebaikan. Tapi juga bukan kejelekan. Nggih, kita taat sama orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk keluar dari Islam misal, apakah kita harus taat sama orang tua? Kada. Apa dalam Al-Qur'an? Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Berbaktilah sama orang tua. Tapi kalau orang tua maksa Anda dalam sesuatu yang Anda kada tahu ilmunya tentang itu, disuruh keluar dari Islam, fala tuti'huma, bukan boleh melanggar, tapi harus melanggar orang tua. Orang tua nyuruh lapar kada ada duit, pian merampok bang, misal. Rampok, apakah dirampok? Biar kita makanan. Taat apa kada sama orang tua? Kada taat. Kada boleh taat, tapi bukan berarti boleh kurang ajar. Kita lihat, ini harus difahami dengan benar ya. Ada orang tua yang tidak Islam, kemudian menyuruh anaknya kada Islam. Kayak apa? Kita kada mau taati. Tapi bukan berarti kita putus hubungan. Bukan berarti kita boleh kurang ajar. Bukan berarti kita kada lagi menghormati orang tua. Kada. Tetap berbakti sama orang tua di luar urusan keimanan ini. Lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tetap Nabi Muhammad memerintahkan. Ada satu anaknya Abdullah bin Ubay, satu orang munafik. Kata anaknya Islam, abahnya kada Islam. Kata anaknya, ya Rasulullah, abah ulun ini munafik. Abah ulun ini sebetulnya kada beriman. Biar saya tebas kepalanya, saya bawakan ke Anda. Kata Rasulullah SAW apa? Kada, pian berbakti sama abah pian. Pian berbakti sama abah pian. Tapi kalau disuruh yang kada baik, jangan. Pahami ya? Sama siapapun pemimpin kita, baik itu pemimpin rumah tangga
atau orang-orang yang di atas kita wajib berbakti, wajib taat. Poinnya, tapi kalau sudah maksiat kepada Allah, siapapun dia, walaupun suami, istri ya, yang sebagai istri, walaupun suami, yang sebagai anak, walaupun bapak dan ibu, urusan itu kita kadang mau taat, tapi urusan lain tetap berbakti dan menyenangkan mereka. Dan ini kalau tertanam di hati, insya Allah kita kada tersalah. Suatu saat pian keluar dari sini, mulai dewasa, mulai begawi, bekerja lawan bos. Jar bos, pian itu kalau berjualan curang-curang dikit kada apa timbangan. Padahal bos taat apa kada? Kada boleh taat. Oh kalau ulun kada taat ulun bisa dikeluarkan. Baik dikeluarkan. Ya. Jadi, siapapun dia kita kada peduli. Walaupun orang tua, walaupun bos, walaupun jabatan yang lebih tinggi. Kalau dia memerintahkan kita, menginstruksikan kepada kita sesuatu yang melanggar perintah Allah, melanggar hukum Allah, kita menjawab dengan keras tidak. Urusan itu. Mau jadi apa aja kita? Yang mau jadi pegawai kah? Mau jadi penegak hukum kah? Mau jadi apapun, mau jadi ulama kah? Suatu saat disuruh sama orang, pian katakan ini halal, yang haram katakan halal, yang halal katakan haram. Bertentangan sama Allah? Tidak. Segala sesuatu, walaupun pemimpin di atas kita, kalau menyuruh kemaksiatan kepada Allah dengan kaidah apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kada boleh ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kada boleh taat kepada makhluk dalam penentangan kepada Sang Pencipta. Wa ammatihim, dan juga yang terakhir menasihati sebagai sesama muslim, sebagai umumnya muslim. Maksudnya apa? Contohnya adalah yaitu memberi petunjuk untuk mereka, baik urusan dunia juga urusan akhirat. Bantu mereka menutup aib-aib mereka yang kita ketahui, saling mencintai karena Allah, saling benci karena Allah, tidak mengganggu mereka dan mempelajari hal-hal yang mereka kada tahu dari perkara-perkara agama mereka. Dan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk menasihati untuk umumnya muslimin. Dan hendaklah kalau nasihati sesama muslimin dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik ya, karena nasihat itu dikatakan menasihati orang itu pahit, dan kada banyak orang mau nerima nasihat kita. Pahit benar nasihati orang itu. Dan orang yang senang menasihati orang, selalu membawa kebenaran, itu lebih sedikit diterima daripada banyak diterima. Banyak sedikit benar, karena dia ini melawan syaitan. Orang itu akan identik mengikuti syaitan dan hawa nafsu. Nah, kita nasihati orang, jangan umpat syaitan lah, jangan umpat hawa nafsu lah, jangan cinta dunia lah, berat diterimanya. Orang yang menasihati karena Allah akan lebih sedikit diterima daripada kebanyakan. Nah, hendaklah juga kalau menasihati orang itu menasihati dengan cara yang paling baik. Kada perlu kita tuh merasa diri kita lebih baik dari orang. Kita tahu ini orang salah, ulun benar, ulun tahu yakin 1000%. Dia bodoh, ulun pintar. Ini apa? Kalau ada, seandainya ada orang, ini orang bodoh, ulun pintar. Ini orang salah, ulun benar. Lalu bagaimana cara menasihatinya? Bukan harus sini pian, ini ulun nasihatilah, pian itu begini. Kada harus kayak itu. Kalau kita bisa kada seperti itu, maka lebih baik. Cari momen yang pas. Jangan nasihati depan orang. Nasihati orang jangan depan orang, siapapun dia, walaupun kekawanan kita. Kayaknya ini orang kada baik dalam satu hal, pengen ulun bujurakan dia. Jadi bujurakan ngomong itu juga karena Allah, supaya dia benar. Bukan kepengen menunjukkan kita ini benar, dia salah, bukan. Tapi tujuannya apa? Supaya dia setelah ini lebih benar, lebih dekat kepada Allah. Kasih pinggir, minta maaf lah. Ulun yakin ulun kada lebih baik dari pian, tapi kayaknya
untuk urusan ini pian kayaknya baiknya kayak gini. Kan enak didengar orang. Orang juga kadang merasa tersinggung. Kadang, duduk pian sini, pian tahulah, pian tuh begini, bungul, segala macam. Walaupun pian benar, diterima sama orang apa kada? Kada mungkin diterima. Poin kita itu supaya diterima. Jadi cari cara terbaik. Sebagaimana contoh ya, kebijakan orang zaman dahulu, cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sidin masih kecil saat itu, keluar melihat ada orang tua yang berwudu, dilihat ini orang tua berwudu kada sah, salah seberataan. Ini orang tua, ini dua anak muda Sayyidina Hasan masih kecil-kecil, tapi sudah bisa berwudu, sudah alim, cucu Nabi. Ingin menasihati orang tua tadi. Kata Sayyidina Husain, bersiasat berpolitik. Bersiasat tuh ngarannya berpolitik ya, sama. Kayak apa caranya kita nasihati dia, dia kada tahu. Ayo, maju, datangi orang tadi. Ngomong, wahai paman, uni ulun kakak, ini Husain adik ulun. Ulun mau lomba sama adik ulun, pian lihatakan tolong. Ulun mau lomba wudu. Siapa yang wudunya paling bagus, pian kena yang nilai lah. Akhirnya Sayyidina Hasan wudu, dilihat sama orang tuanya, dilihat. Adiknya setelah itu Sayyidina Husain wudu juga, dilihat sama orang tua tadi. Selesai wudu dengan doa-doanya komplit dengan sunah-sunahnya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bertakun, kayak apa paman? Siapa yang lebih baik daripada kita berdua? Jar paman, terus terang aja yang kada baik itu ulun. Jar pamannya, sesungguhnya pian berdua luar biasa wudunya, ulun nih yang salah ternyata. Nah, ini pamannya juga pakai akal, kada pakai hawa nafsu. Sudah bisa menasihati, kada perlu ngomong. Paman, pian tadi wudunya kayak gini, ini begini. Kada sah pian, percuma pian sholat, neraka pian. Kalau begitu caranya, habisan orang. Bisa cara-cara. Kasih contoh misal. Kada harus kita ngomong kasih contoh. Inilah yang benar seperti ini. Kata paman, ulun yang berarti pian luar biasa. Ulun. Kata saya kada, kita masih belajar, ditinggal. Cukup. Hanya kasih contoh, kada perlu ngomong. Nah, orang yang menasihati seperti ini orang yang baik. Kadang-kadang ada kalanya, walaupun kita benar, 100% kita benar, orang salah, itu kada harus selalu kita bicara. Ada orang bawa khomer, kelihatan dia mau minum, lagi cari tempat duduk. Kita pasti benar, dia pasti salah. Kada ada khilaf khomer hukumnya halal, kada ada, pasti salah, sudah haram. Apakah tetap kita harus ngomong? Lihat dulu. Lihat keadaan. Kalau berdakwah itu bukan hanya urusan halal dan haram. Kalau berdakwah, lihat keadaan. Ini orang semacam apa? Perhatikan dulu. Kalau sekiranya ulun dekati, ulun ngomong, dia bisa tobat, bisa kada jadi, baru silahkan dekati dan tegur. Tapi kalau sekiranya ulun datangi dia, ulun kasih tahu, pian jangan kayak gini, kesian pian tuh kada baik, ini khamr haram, pian bakal dampak kada baik ya. Kalau sekiranya dinasihati bakal ada timbul tambah benci sama kita, tambah ada orang dinasihati, haramkah tambah diminum. Kan banyak orang sekarang kayak gitu, kada percaya. Nih ulun minum haram nih, mau apa pian? Muntung ulun, duit ulun. Banyak kan yang kayak gini. Kalau sekiranya kita nasihati mereka seperti itu, kada perlu nasihati. Maksudnya kada perlu apa? Bukan berarti kita kada nahi mungkar, kada. Mundur daat itu, cari cara lain. Kayak apa ini orang? Kalau nasihat mulut kada mungkin bisa sudah. Cari dengan doa, dengan lain. Makanya Thariqah Al-Ba'alawi, yaitu taghyirul munkar. Kalaupun mau merubah satu kemungkaran, kada perlu buru-buru sehingga menimbulkan dampak kejelekan yang lain. Tapi taghyirul munkar bi ahsan ma yakun. Merubah kemungkaran dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling kada berdampak.
Kada harus saat itu kita nafsu, pokoknya dia salah ulun benar. Dia pelan-pelan. Kapan saatnya? Ada kalanya Allah kasih nasr, Allah kasih kemenangan untuk kita. Yang ada jalankan aja. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah SWT, diberi hidayah dan dijadikan kita orang-orang yang saling menasihati fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا، نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عدد طش صهبي، والحمد للإله تناهي، والحمد للإله في البدء والتناهي. دعواهم يسمنك اللهم وتحية في السلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.